Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 24 April 2022 merupakan pekan kedua Paskah sekaligus Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan dibawakan oleh Angela Lucia dan Bernadette Esther. Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kejujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 1, ayat 9 sampai 11a, ayat 12 sampai 13, dan ayat 17 sampai 19. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan.
aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Konsistensi, misi, dan kerahiman. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih,
Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Ada seorang tukang kayu ahli yang telah berusia lanjut. Merasa sudah waktunya pensiun. Maka beliau pun mengajukan permintaan pensiun kepada mandornya. Sang mandor merasa terkejut dan sedih karena tukang kayu tersebut adalah tukang kayu terbaiknya. Setelah berpikir sejenak, sang mandor menyetujui dan kemudian meminta penundaan pensiun agar bisa mengerjakan satu proyek terakhir. Dengan kesal, akhirnya tukang kayu tersebut menerima. Tak lama kemudian, proyek terakhir itu pun tiba, yaitu pembuatan sebuah rumah kayu. Dan sang mandor meminta sang tukang kayu untuk memimpinnya. Sang tukang kayu pun semakin kesal karena pembuatan rumah kayu tersebut pastilah makan waktu lama. Maka dengan hati berat proyek itu pun dijalani juga, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Kerja tidak serius atau asal. Kualitas bahan tidak diperiksa. Yang penting kerja dan proyek dapat berjalan. Akhirnya proyek pun selesai dan sang tukang kayu menyerahkan hasil kerjanya pada sang mandor. Namun apa respon sang mandor? Dia mengatakan sebenarnya rumah tersebut dibuat untuk sang tukang kayu sendiri. Dan dibuat sebagai rasa terima kasih sang mandor kepada tukang kayu tersebut yang selama bertahun-tahun telah mengabdi dengan luar biasa. Sang tukang kayu amat terkejut dan menyesal, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena rumah sudah jadi. Sang tukang kayu menyesal kenapa dia tidak konsisten sampai akhir dengan segala hal yang selama ini sudah dilakukannya. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Berbeda dengan kisah tukang kayu di atas. Sebagai anak manusia, Yesus Kristus adalah tokoh yang amat luar biasa dan amat konsisten dengan segala rencana keselamatan yang dijalani. Bahkan, penderitaan maha dahsyat tidak mampu menggoyang konsistensi Yesus. Konsistensi sampai akhir hidupnya. Inilah sebuah pelajaran yang amat berharga bagi kita dalam hidup beriman. Di dalam konsistensi maha dahsyat itulah Allah meletakkan dasar keselamatan kita. Di dalam konsistensi itu jugalah gereja kita berdiri dan berkembang hingga saat ini. Kedua kisah di atas menunjukkan pelajaran mengenai sifat-sifat tertentu dari konsistensi itu sendiri. Yaitu, yang pertama, konsistensi adalah dasar dari kesetiaan. Dan tanpa kesetiaan, apa yang menjadi tujuan perjalanan dapat hilang. Yang kedua, konsistensi sampai akhir akan mendatangkan manfaat besar di masa depan dan dirasakan oleh banyak orang. Maka, timbullah pertanyaan besar yang sangat berharga. Untuk apa Yesus konsisten dengan rencana misinya hadir di dunia ini? Dasar pertama atas pertanyaan ini kita temukan pada bacaan pertama, yaitu Allah menyertai langkah-langkah kita dan menunjukkan kehadirannya asalkan kita setia menjalani kehendak-Nya. Berikutnya, kita layak untuk menjalani kehendak Allah dengan setia, karena Allah adalah besar kuasa-Nya, seperti yang digambarkan kitab Mazmur.
Dasar berikutnya adalah masalah panggilan kenabian yang dialami Rasul Yohanes seperti digambarkan dalam kitab Wahyu, di mana perikop kitab ini secara simbolik berisi 3 bagian besar yang saling terkait, yaitu panggilan kenabian yang dialami Rasul Yohanes, asal-usul panggilannya, dan komunikasi dengan yang memanggilnya. Pada tahap ini mulai timbul suatu titik inspirasi baru tentang apa hubungannya antara tampaknya kemuliaan Allah yang mengiringi langkah-langkah kita dengan panggilan kenabian. Inspirasi baru tersebut adalah kita, umat Allah, juga punya panggilan kenabian. Dan ketika menjalankan panggilan kenabian kita, Allah akan menyertai langkah-langkah kita. Puncaknya, kalau memenuhi panggilan kenabian itu, Allah akan menyertai langkah-langkah kita dan menunjukkan kemuliaannya. Apa yang diperlukan dalam diri kita? Dengan indahnya bacaan Injil hari ini memberi jawabannya, yaitu percaya. Namun sesungguhnya perikop kitab Injil tersebut dengan jelas menunjukkan adanya 2 hal yang berbeda dari kata percaya. Hal yang pertama, yaitu percaya karena adanya bukti nyata, atau dalam bahasa saat ini, percaya karena adanya bukti ilmiah. Suatu sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Thomas. Hal yang kedua, yaitu hanya karena percaya sepenuhnya kepada Allah, bahkan walaupun bukti nyata yang ilmiah tidak nampak. Dan Yesus pun mengatakan, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya." Dan semua yang kita jalani tersebut yaitu jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukanlah sebuah jalan yang tanpa tujuan, tetapi justru adalah sebuah jalan dengan tujuan yang jelas, yaitu beroleh hidup dalam namanya. Inilah tujuan Yesus bagi kita yang sesungguhnya, seperti tertulis dalam ayat 31 bacaan Injil hari ini. Maka tugas kenabian kita sesungguhnya adalah misi membawa sebanyak mungkin umat supaya beriman dan beroleh hidup dalam namanya. Walaupun kita tidak layak, tetapi karena kasih dan kerahimannya, Allah tetap menginginkan kita beroleh hidup dalam namanya. Marilah kita berdoa. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, kami umat-Mu berseru dari segala keterbatasan dan penderitaan kami kepada kerahiman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup, keterbatasan dan penderitaan kami ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau mengetahui dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Dan bukan hanya kami sendiri, tetapi juga orang lain. Kini kami semakin yakin dan percaya, Engkau tidak hanya menyelamatkan kami untuk diri kami sendiri, tetapi juga agar kami bisa menyelamatkan orang lain. Amin. Yesus kawan dalamku, Yesus kawan dalamku, Yesus kawan dalamku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kawan dalamku, Yesus kawan dalamku, Yesus kawan dalamku,
sepanjang